Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Nah, hari ini tanggal 27 Maret ya. Jadi bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya saya dan teman-teman ya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah, nggak lama-lama lagi saya langsung jawab pertanyaan yang pertama. Ini jam 7.03 ya sekarang ini, jadi tadi pagi baru selesai ngelatih. Nah, di sini ada 9 pertanyaan dari komentar-komentar yang ada ya. Nah, di sini langsung pertanyaan yang pertama, bisa kelihatan ya. Ada di video, apa tidak bahaya anak usia 8-10 tahun tiap hari berenang, tiap pagi berenang 1500 ya. Nah, coach, mana yang lebih baik ketika lomba 50 meter harus cepat di awal atau cepat di 25 meter terakhir? Karena kebiasaan anak saya selalu ngebut di 25 awal sampai gak ambil nafas, di 25 meter terakhir kayak gak ngebut seperti di awal. Nah, itu udah pasti ya kalau 25 pertama dan 25 kedua di sprint itu ya. Tapi kalau untuk anak umur berapa ini ya, kalau bisa juga dibiasakan memberitahukan anak ini umur berapa ya. Kalau dia sudah senior, mestinya dia sudah bisa kendalikan yang namanya back end speed dia, jadi 25 meter keduanya ya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik, 25 pertama atau 25 kedua yang dikebut. Nah, 25 pertama itu biasanya namanya easy speed. Jadi easy speed itu lebih kurang di tenaga 90%, 95%, tapi putaran tangannya itu harus mirip dengan tenaga 100%. Nah, umumnya di 25 pertama itu tidak terlalu signifikan sekali. Nah, yang signifikan adalah di 25 terakhir. 25 terakhir ini harus ngebut dan harus kekuatannya harus diberi semua di 25 terakhir. Nah, makanya manajemen kekuatan itu harus tahu ya mau keluarin di mana. Lebih baik mana? Berarti kalau menurut saya lebih baik di 25 meter terakhir dikebut. Tapi 25 meter pertama jangan salah, harus namanya easy speed ya. Itu yang saya selalu terapkan itu ketika saya berlatih dengan Coach Felix dan Coach Albert ya. Waktu saya masih jadi atlet, itu saya terapkan yang namanya easy speed ya. Jadi easy speed itu gak beda banyak dengan ketika kita ngeluarin tenaga 100% di 25 meter pertama. Di 25 meter kedua itu baru kita benar-benar habisin semua itu tenaganya ya. Jadi itu manajemen tenaga ya. Nah, itu ya saya boleh jelaskan ya. Cuman kalau untuk anak-anak kecil, kalau bisa sih gak usah terlalu bingung dulu. Yang paling penting adalah naikin daya tahan dia ya, dan ngerjakan speed set itu juga berpengaruh. Karena speed set itu contoh kalau 8 kali 25 1 2 3 4 5 6 7 8 kan itu udah ngelatih endurance speednya gitu ya, speed endurance-nya ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ya di sini sama ada di video, apa tidak bahaya anak usia 8 tahun ya. Nah, dilema kita sebagai pelatih, jika menemukan anak usia 6-8 tahun bagus berenangnya, pengennya buru-buru bisa ikut kompetisi kejurda atau kejurnas, pengennya sih gak buru-buru atau fokus di teknik seperti coach sampaikan, seperti yang saya sampaikan ya. Tapi lihat di kejurnas seperti Indonesia Open atau FAI, KU4 aja udah kenceng-kenceng banget. Jadi gimana ya? Nah, berarti kan ini maksudnya temen-temen juga harus perhatikan ya. 6-8 tahun itu mau sekencang apapun itu KU4 ya, baik itu KU4, KU3, mau sekencang apapun itu tidak bisa ada rekor nasional dari mereka gitu loh. Jadi contoh lah 50 meter gaya bebas, 50 meter gaya kupu, 50 meter gaya dada, 50 meter gaya punggung. Saya paham, memang kalau di kejurnas, di FAI itu banyak banget itu sampai berseri-seri. Saya sudah pernah jelaskan itu tahun lalu, 2 tahun lalu ini kalau nggak salah, duduk di sini juga saya jelaskan
bahwasan teman-teman boleh lihat deh di Kejurnas, di FAI ya, di kejuaraan-kejuaraan nasional itu kalau udah namanya 50 bebas, 100 bebas, 50 bebas, 50 kupu, 50 punggung, 50 dada. Itu anak-anak KO4 berjibun semua di situ. Tapi apa prestasinya ya, nggak sebagus-bagus bisa sampai rekor nasional semua gitu loh. Nah, ataupun bisa rekor semua. Nah, tapi kalau hanya untuk berpartisipasi ya itu silakan, nggak jadi masalah gitu loh. Maksudnya untuk pengalaman berlomba gitu loh ya. Nah, bukannya nggak boleh, boleh, cuman kita tidak perlu sampai karena dia bagus kita fokuskan ke situ. Akhirnya apa? Nah, inilah yang maksud saya itu long term athlete development. Kita pengembangan atlet jangka panjang ya. Jadi itu pernah saya dikasih tahu oleh Coach Chris ya, ketika dia ketemu pelatih atau ketemu orang tua yang anaknya umur 8 sampai 10 tahun atau umur di bawah itu lagi. Nah, kalau mereka 50 meternya pecahin rekor KU nasional ya, kan karena KU 4 nggak mungkin dong kamu bisa pecahin rekor nasional dan tidak ada sejarahnya ya. Tapi rekor KU nasional ya itu ada, karena kan setiap KU itu ada rekor nasionalnya ya. Nah, itu dia katakan kalau dia lihat seperti itu berarti masa depan renang kita udah tidak ada. Karena apa? Anak ini tidak bisa untuk jangka panjangnya gitu loh ya. Nah, jadi kita harus mikirin ketika kita ngelatih anak-anak yang bagus ya, baik itu dari segi teknik ataupun bagus dari segi berenangnya, itu kita mesti pikirin langsung ke arahkan jangka panjang ya. Makanya terciptalah ada yang namanya Triadi, ada yang namanya Grand Victor, ada yang namanya Kak Richard Sambera, ada yang namanya Kak Wisnu, ada yang namanya Coach Albert, Kak Felix. Nah, lalu teman-teman yang lain, lalu yang perenang yang top lah ya, yang ada menerapkan jangka panjang dan sampai sekarang ini mereka bisa berprestasi gitu loh. Nah, jadi teman-teman pilih mana? Kalau mau lihat ke KO4 kenceng-kenceng banget sih banyak banget. Tiap tahun ada gitu loh. Tiap tahun, tiap kali perlombaan ya ada aja gitu loh. Tapi apa? Apakah bisa jangka panjang atau hanya mau jangka pendek? Jadi ini kembali lagi ya, saya pernah jelaskan yang namanya ini pilihan. Mau jangka panjang boleh, mau jangka pendek juga boleh. Jadi pelatih yang mau buru-buru itu ya mungkin ketika kita ngelihat anak itu punya antusias atau punya motivasi, kita jadi wah kita pengen juga gitu loh. Jangankan teman-teman, saya aja kalau misalnya dapat atlet gitu saya juga pengen gitu, maunya langsung karbit cepat. Cuman apa? Nah, kita mikirin jangka panjangnya mereka. Kalau mereka bisa berprestasi terus-terusan sampai mereka umur 17, 18, 19, 20 terus sampai ke 20-an kan kita berkesinambungan ya. Tapi kalau dia hanya bisa berprestasi ketika umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, setelah itu ya udah nggak ada, ya sayang kan ya. Nah, jadi kan kita nggak mau namanya memberhentikan prestasi anak-anak itu sendiri gitu loh ya. Itu sih menurut saya ya. Karena apa? Setiap kali saya ikut coaching klinik, mulai dari sertifikasi PRSIC, BA, FINA 1, 2, 3 yang 3 belum, karena yang 3 waktu itu ketemu pandemi. Lalu ASKA 1, 2, 3 itu selalu itu yang dibahas adalah jangka panjang, dan mereka mengedukasi untuk semua pelatih untuk melakukan pembinaan jangka panjang ataupun long term athlete development, pengembangan atlet jangka panjang ya. Saya nggak pernah itu kalau ikut apa namanya sertifikasi itu yang dikasih tahu pelatih itu jangka pendek, nggak pernah itu ya. Dan ini mungkin judulnya saya akan buat tidak pernah sama sekali ya. Jadi stop melakukan jangka pendek itu, kira-kira seperti itulah ya. Cuman kalau misalnya mau melakukan jangka pendek, ya itu gak jadi masalah ya, silakan. Kalau hanya mau untuk try and error ya, mau untuk percobaan ya. Nah, jadi menurut saya sih, saya lebih sarankan di jangka panjang ya. Nah, bukannya tidak boleh, tapi yang seperti tadi saya bilang,
jangka panjang itu jauh lebih bagus daripada jangka pendek ya. Jadi setiap kali saya ngambil sertifikasi itu selalu diajarin adalah long term athlete development, dan tidak pernah saya diajarin yang namanya short term athlete development gitu loh ya. Kecuali kita hanya mau, anak-anak ini hanya mau berenang jangka pendek aja, sebentar aja ya, itu boleh, silakan ya. Itu kan bukan atlet untuk jangka panjang berarti ya. Nah itu ya, jadi nanti judulnya saya akan buat tidak pernah seperti itu ya. Oke, lalu habis itu di sini ada di video kurang power, anak KU3 lomba 50 meter gaya bebas dari 47 ke 44 ya di sini. Ya, sebentar ya, saya ganti tangan dulu. Coach, anak saya usia 10 tahun, laki-laki, bebas 50 meter di 32 detik. Kalau 10 tahun laki-laki ya, 50 bebas 32 detik, 100 bebas 110, 200 bebas 236, 400 bebas 522, 800 1222, lalu 1500 2244. Pertanyaan saya, untuk menambah kecepatan dan daya tahan jarak panjang, latihannya apa aja ya? Apa lebih banyak di air, apa di darat? Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, untuk anak umur 10 tahun banyakan di air dong. Iya, jadi ini bagus ya. Ini contoh yang bagus. Jadi udah berenang 1500, 800, 400, 200, 100 dan 50. Jadi semua nomor ada track recordnya ya. Ini bagus ya menurut saya ya. Jadi ini contoh paling bagus ya, menurut saya. Tapi harus diarahkan ke latihan air lebih banyak. Nah, umur 10 tahun kan itu lebih kurang udah boleh latihan 3 kali ya seminggu ya. 3 kali kalau putra ya. Kalau putri sudah boleh latihan 4 sampai 5 kali satu minggu. Ya, 3 kali satu minggu. Itu programnya 2 aja. Aerobic speed race pace, aerobic speed race pace. Jadi diputar di situ ya. Jadi dia dapat semua 3-day cycle. Nah, ini yang saya bilang, saya dapatkan dari coach Sergio Lopez waktu itu yang menyelenggarakan itu PRSIA ya. Jadi saya mendapatkan di situ itu benar-benar dapat klubnya di situ gitu ya. Program 3-day cycle ini, aerobic speed race pace dan diputar ya. Nah, anak umur 10 tahun latihannya boleh pagi boleh sore ya, 3 kali cukup ya, 3-4 kali sih ya menurut saya ya, nggak usah buru-buru untuk pengembangan jangka panjangnya ya. Selamat mencoba ya Pak. Ini mudah-mudahan nanti kalau untuk waktunya bisa jauh lebih bagus lagi ya. Nah, kalau untuk kecepatan dan daya tahan jarak panjangnya ya, kalau untuk kecepatannya kan bisa latihan di speed. Kalau untuk aerobik kan bisa latihan di apa? Kalau untuk daya tahannya bisa latihan di set aerobiknya ya. Kalau untuk setnya bisa langsung aja dilihat di video-video sebelumnya yang pernah saya jelaskan per masing-masing satu-satu. Karena saya nggak mungkin jelasin semua set aerobik di sini ya. Saya per satu-satu saya jelasin ya. Ketika melatih saya tunjukin satu-satu, saya jelaskan per satu-satu pemanasannya apa, pre-main setnya apa, lalu habis itu main setnya apa, dan pelemasannya apa ya. Ini pertanyaan yang ke 1, 2, 3, habis itu keempat ya. Ini sama di video yang sama juga ya, kurang power yang tadi ya. Nah, putra saya usia 8 tahun kelas 2 SD pas lomba kemarin tanggal 18 Maret, gaya bebas 50 meter, catatan waktunya 49 detik, dapat juara 3, selisih 4 detik dari juara 1. Renang bebas 200 meter, pas latihan catatan waktunya 4.50. Nah, latihan fisik apa yang tepat di rumah untuk meningkatkan kecepatan dan menstabilkan nafasnya? Menurut saya ya, kalau anak umur 8 tahun ya, latihan fisiknya pun terbatas Pak. Paling stretching sama ngerjakan apa namanya sedikit gerakan dasar aja sih. Karena apa? Umur 8 tahun itu yang paling penting adalah dia mau pelajari 4 gaya itu dulu gitu loh ya. Jadi sebelum kita masuk untuk kecepatannya, dia harus pahami dulu 4 gaya itu gitu loh, dengan teknik yang benar ya. Jangan tekniknya tidak benar udah dibiarin aja, pokoknya dia berenang sekencang mungkin gitu. Nah, akhirnya apa?
nanti ketika dia sudah terbentuk, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun latihan, dia sudah terbentuk dengan stroke-nya, udah umur 10 tahun, 11 tahun. Ketika nanti dia mau ngubah, itu aduh sulitnya setengah mati. Jangankan itu, saya aja sendiri setiap kali mau ngelatih aja, saya sudah pikirin, ini anak-anak ini harus di-drillkan apa yang penting buat mereka. Jadi setiap minggu itu ada 2 drill baru untuk anak-anak, supaya apa? Mereka memperbaiki stroke-nya kembali gitu ya. Untuk anak umur 8 tahun ya. Kalau untuk anak umur sudah dewasa ya kita nggak usah cerita ya, misalnya 15 tahun, 16 tahun ya mereka sudah tahu apa namanya teknik berenang yang benar, teknik drill ya. Nah, tuh ya. Untuk meningkatkan kecepatan dan kalau latihan lebih banyakkan di air aja, Pak. Kalau bisa diperkuat kakinya ya. Itu. Jadi set kaki itu misalnya di pre-main set selalu masukin 8 kali 100 kaki. Minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempat dada ya. Nih. Sama di sini ada di video kurang power juga ya. Nah, coach minta contoh program latihan endurance setiap KU dong. Nah, kalau untuk setiap KU itu cuman bedanya di cuman bedanya di jaraknya saja. Misalnya kalau yang paling senior misalnya ngerjakan 10 kali 400 meter gaya bebas misalnya, setiapnya 6 menit ataupun setiapnya 5.30. Nah, yang anak-anak yang kecil ini yang lebih KU yang lebih rendah itu mungkin ngerjakannya 10 kali 300. Yang KU 1 masih bisa lah 10 kali 400. Kalau yang KU 2 mungkin jadi 10 kali 300. KU 3 jadi 10 kali 300 juga. Nah, yang KU 4, KU 5 itu jadi 10 kali 200 ya, itu contoh saja. Nah, jadi intervalnya hampir disamakan aja sama anak-anak ataupun disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, habis itu bagaimana cara menentukan interval ya, ada di video itu ya. Nah, coach minta contoh program threshold, bentuk, jaraknya dan waktunya. Saya masih kebingungan, misalnya 5 kali 200 itu waktunya seperti apa dan untuk istirahatnya berapa detik. Nah, kalau threshold ya, jadi misalnya 5 kali 200 ini ya, set misalnya threshold kan ada 5 kali 200, 4 kali 200, 3 kali 200. Yang 5 kali 200 ini intervalnya sedikit agak panjang ya, aerobik 1, aerobik 2 ya, ataupun hanya untuk pemanasan badan misalnya, setiapnya adalah di 3 menit misalnya. Nah, yang 4 kali 200 ini setiapnya udah turun jadi ke 250. Nah, yang 3 kali 200 ini lebih mepet lagi jadi 240. Ataupun yang pertama kalau udah mulai di 250 berarti yang kedua yang 4 kali 200 ini di sorry, kok sampai 4 menit ya. Contoh ya, kan gini, bukan 4 menit tapi 5 kali 200, 4 kali 200, 3 kali 200. Nah, itu intervalnya makin lama makin turun ya. Jadi itu namanya set threshold ya. Lalu habis itu ada juga 100 misalnya, 8 kali 100, 6 kali 100, 4 kali 100. Nah, 8 kali 100 setiap 130, 6 kali 100 setiap 125. Lalu habis itu 4 kali 100 itu setiapnya 120. Nah, makin lama makin turun. Itu namanya set threshold ya. Jadi makin lama kita makin mepetin waktu istirahatnya, sehingga apa? Anak-anak ini belajar di bawah tekanan, lalu harus cepat, capek, dia harus nanganin nadi dia yang tinggi, lalu dia harus daya tahan juga, jadi daya tahan kecepatan maksimal ya. Dan itu sentuh ke VO2 max ya. Nah, itu ya. Lalu habis itu ada juga set kalau untuk threshold 30 kali 50 itu setiapnya 20 kali 50 diulang 3 ronde. Jadi 20 kali 50 itu setiapnya biasanya kita kasih di 50 detik ya, atau 45 detik. Jadi mepet banget itu. Jadi setiap kali sampai hanya istirahat 5 detik jalan, hanya istirahat 5 detik jalan. Nah, itu juga namanya set threshold 20 kali 50 diulang 3 ronde. Itu semua sudah saya buat di video yang masing-masing setnya ya. Jadi teman-teman bisa buka kembali itu yang tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Nah, lalu ini pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, supaya nggak terlalu lama ya.
Ada 9 pertanyaan. Coach tolong dijawab ya, apa fungsi speed set pakai fins? Nah, speed set pakai fins itu misalnya kalau setnya, misalnya kita ada set katakanlah kita ada speed set misalnya 50 meter. Nah, kita mau mereka merasakan kecepatan itu. Jadi kita menggunakan namanya fins itu untuk menambah kecepatan dia. Sehingga apa? Dia mengetahui seberapa kenceng dia bisa jalan dengan fins itu ya, dan seberapa banyak dia bisa neken lebih jauh lagi dengan fins itu. Nah, tapi tidak melulu speed set itu harus menggunakan fins ya. Speed set boleh menggunakan fins pedal ya. Nah, jadi apa fungsinya? Ya fungsinya itu supaya mereka merasakan yang namanya kecepatan itu gitu loh. Misalnya mereka merasakan kecepatan tanpa fin itu misalnya 6x25 speed set misalnya. Misalnya mereka ngerjakan tanpa fin itu gaya bebas misalnya 13 detik, 13 detik, 13 detik, 13 detik. Nah, tapi kan kalau menggunakan fins itu mereka merasakan tuh bisa 11 detik, 11 detik, 11 detik, 11 detik. Nah, supaya apa? Mereka merasakan gayanya seperti apa, lalu habis itu kecepatan kalau setinggi itu mereka itu berasanya seperti apa gitu loh ya, feelingnya. Jadi ditingkatkan untuk merasakannya itu ya, merasakan kecepatannya itu ya. Nah di sini apa maksud ya, ada di video berikutnya ya. Pertanyaan, apa maksud nafas 31, fungsi dan perbedaan fins panjang dan fins pendek. Nah, Coach, anak saya KU3 cewek, catatan waktu masih 40 detik di 50 meter. Ketika lomba di nomor 50, dia melakukan 25 meter awal tanpa nafas. Kemudian 25 meter akhir mulai nafas 21 ya. Tapi nggak secepat di awal. Apakah cara tersebut efektif? Bagaimana cara mempertahankan supaya 25 meter di akhir juga bisa secepat di awal? Nah, speed set ya. Jadi speed set yang dikerjakan berulang-ulang. Jadi 4x25 diulang, contohnya 6 ronde misalnya. 1, 2, 3, 4 itu harus cepat dan istirahatnya sedikit ya. Jadi misalnya kalau kerjanya 15 detik ya istirahatnya 15 detik ya. Nah, kalau saya sarankan ya, kalau 25 meter awal tanpa napas dan 25 meter terakhir napasnya 21, itu gini, berarti kan terlalu ngebut di depan ya, jadi akhirnya kehabisan oksigen dan maunya asik nafas terus di 25 yang terakhir. Nah, teman-teman boleh ngelatih yang namanya hypoxia set. Jadi hypoxia set itu contoh 16x50. Yang nomor 1 itu hanya boleh nafas misalnya 7 kali dalam, contoh ini kan anak-anak umur KU3 ya. KU3 berarti kan berapa? Umurnya 12, 13 palingnya kan, 12 tahun kan, 11, 12 ya bukan? Ya kira-kira 12, 13 tahun ya. Nah itu boleh dilatih misalnya 7 kali nafas, habis itu 6 kali nafas, 5 kali nafas, 4 kali nafas. Nah setiap kali nafas itu diatur jaraknya, misalnya 50 meter dibagi 4 misalnya, berarti kan setiap 12,5 nafas, setiap 12,5 nafas, setiap 12,5 nafas. Daripada teman-teman harus nahan nafas 25 meter tapi 25 meter berikutnya itu jadi berantakan gitu loh. Nah inilah fungsinya set hypoxia di sini ya. Nah jadi set hypoxia itu kita pelajari dari mana? Dari pembagian kita setiap, misalnya nih dia hanya boleh nafas 2 kali per 50 meter, berarti kita bagi 50 meter itu kita bagi 3, karena apa? Kita nafasnya kan cuma 2 kali, jadi itu lebih kurang nanti nafasnya di contoh 15 meter pertama, 15 meter kedua, dan lalu berikutnya udah selesaikan. Berarti kan 15 tambah 15 sama dengan 30 tambah 30 tambah 20, berarti 15, 20 ya, lebih kurang seperti itu ya. Jadi pembagian yang namanya hypoxia set itu ya dilatih ya, supaya bisa mempertahankan stroke dia supaya bisa secepat itu ya. Dan latihan speed set, nah ini ada di video yang sama ya. Nah mau tanya, untuk anak usia 8-10 tahun apakah aerobic speed race pace bisa dijadikan dalam satu sesi latihan atau harus dipisah dalam sekali sesi latihan? Oke, terima kasih. Nah, sama-sama Pak. Nah, ini yang saya perlu jelaskan. Kalau misalnya teman-teman aerobic speed race pace itu dijadikan satu ya,
ya, aerobic speed race pace itu dijadikan satu, anak umur 8 sampai 10 tahun itu mereka kurang paham. Ya, sedangkan aerobic set aja kita jelaskan aja kadang mereka kurang paham, apalagi mau digabung speed race pace, ya mereka bingung. Boleh sesekali, itu namanya set combo lah ya, kombinasi ya. Jadi kombinasi antara speed aerobic race pace itu boleh, tapi tidak setiap hari ya dimikirkan ya. Hanya menurut saya lebih baik dipisah ya, lebih baik dipisah dalam setiap latihan. Jadi kan kalau anak umur 8 sampai 10 tahun kan itu latihan udah 2 kali 3 kali seminggu. Jadi setiap minggu itu udah dipisah ya. Oke? Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.